atau kamu teka-teki bertahan hidup lagi? Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa dan dapat selamat jika dalam situasi yang sulit ya. Kamu udah siap belum? Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Jojo yang lagi berjalan di pinggir jalan. Tapi tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depannya. Gak lama kemudian ada seseorang yang keluar dari mobil itu dan menghampiri Jojo. Ia mau menculik Jojo dan memaksanya untuk ikut dan masuk ke dalam mobil. Karena Jojo takut banget, akhirnya ia memutuskan untuk langsung kabur dan berlari kencang. Setelah ia capek karena berlari kencang, gak lama ia melihat ada 3 rumah dan ia harus bersembunyi di salah satunya. Tapi dari ketiga rumah itu semuanya memiliki tantangan yang berbahaya. Apakah Jojo harus A. bersembunyi di dalam rumah vampir yang cuma bangun di malam hari, tapi jika ia bertemu sama vampir itu, ia akan menggigit Jojo? B. bersembunyi di dalam rumah yang lagi kebakar, atau C. memilih bersembunyi di dalam rumah nenek sihir yang jahat? Kalau kamu lagi di posisinya Jojo, pilihan mana yang akan kamu pilih? Sebelum penculiknya datang, coba jawab cepat dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, ada yang udah bisa jawab belum? Jika kamu memilih bersembunyi di dalam rumah yang lagi kebakaran, kamu gak akan selamat karena kamu juga bisa terbakar dan tertiban bangunan. Dan jika kamu memilih bersembunyi di dalam rumah nenek sihir yang jahat, kamu juga gak akan selamat karena nenek sihir itu akan membuatmu menjadi bahan percobaan. Jadi jawaban yang paling benar, kamu bisa memilih masuk ke dalam rumah vampir. Karena kalau kamu dengar teka-teki ini dengan teliti, vampir cuma bangun di malam hari. Karena saat itu kamu lagi ada di siang hari, vampirnya masih tidur dan kamu bisa bersembunyi sebentar sampai penculiknya lewat. Jadi setelah penculik itu lewat dan sebelum vampirnya bangun, kamu bisa pergi dan masih bisa selamat. Hayo, siapa aja yang berhasil bantuin Jojo di teka-teki pertama? Selamat ya guys, kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Setelah Jojo berhasil kabur dari penculiknya, Jojo langsung melanjutkan perjalanan. Tapi gak lama kemudian ternyata ia nyasar dan masuk ke suatu hutan. Karena capek banget, gak lama Jojo ngerasa perutnya lapar. Akhirnya ia masih melanjutkan perjalanan sambil mencari makanan. Saat Jojo lagi berjalan, tiba-tiba ia menabrak pohon dan sarang tawon yang jatuh. Jojo langsung pergi tapi tawonnya mengejarnya. Gak lama kemudian Jojo ngeliat ada 3 danau dan ia harus memilih salah satu danau supaya bisa masuk ke dalamnya sampai tawonnya pergi. Tapi ketiga danau memiliki masing-masing hewan yang berbahaya. Di danau pertama berisi banyak ikan piranha yang ganas dan siap menggigit Jojo. Di danau kedua berisi buaya besar dan paling ganas di hutan. Danau ketiga berisi banyak lintah yang bisa menyedot darah. Dari ketiga danau itu yang mana yang harus Jojo pilih? Langsung aja jawab dan waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Hayo, ada yang udah bisa jawab belum? Kalau kamu pilih nyebur ke dalam danau yang mana nih? Jadi jika kamu jawab untuk nyebur ke dalam danau berisi buaya ganas, udah pasti kamu gak akan selamat. Karena buaya besar itu dengan mudah bisa menggigit dan langsung menelan semua tubuhmu. Jika kamu jawab nyebur ke dalam danau yang berisi ikan piranha, kamu juga salah guys. Karena semua ikan piranha akan langsung menggigit dan menghabisi tubuhmu. Jadi yang harus kamu pilih adalah nyebur ke dalam danau yang berisi lintah guys. Karena lintah itu cuma akan menempel dan menyedot darahmu. Setelah tawon itu pergi, kamu tinggal naik ke daratan dan berjemur di bawah matahari. Gak lama kemudian, lintah itu akan mati dan terlepas dari tubuhmu. Jadi, Jojo bisa melanjutkan perjalanannya. Kita lanjut ke rintangan selanjutnya. Teka-teki ketiga. Setelah Jojo melanjutkan perjalanan, akhirnya ia bertemu di sebuah pantai. Jojo juga melihat ada perahu kecil yang cuma cukup untuk 2 orang. Akhirnya ia pergi menggunakan perahu itu. Gak lama kemudian ia melihat ada pulau kecil yang gak jauh dari perahunya.
Saat ia datang ke pulau itu, ternyata ada 3 orang yang terdampar di pulau tersebut. Mereka bertiga minta tolong ke Jojo supaya bisa selamat. Karena perahu yang Jojo gunakan cuma cukup untuk 2 orang, ia cuma bisa nyelamatin dan membawa 1 orang aja guys. Tapi diketahui dari ketiga orang itu ada 2 orang penjahat yang berbahaya dan ada 1 orang baik yang harus Jojo selamatkan. Orang pertama bilang, "Saya adalah bajak laut yang terjebak di pulau ini, Pak. Saya kesini untuk mencari harta karun yang berisi banyak perhiasan yang bisa buat saya kaya raya. Dan saya telah mendapatkannya. Tolong bantu saya untuk pergi dari sini, Pak. Saya janji akan memberikan semua harta karun yang saya temukan di sini." Orang kedua bilang, "Tolong saya, Pak. Saya adalah nelayan yang terdampar di pulau ini. Tadinya saya juga lagi mencari ikan di sini. Tapi tiba-tiba perahu saya bocor dan mau tenggelam. Akhirnya saya berenang dan terdampar di pulau kecil ini." Orang ketiga bilang, "Jangan dengerin mereka semua, Pak. Mereka semua berbohong karena mau manfaatin kamu. Mending kamu bantu saya supaya saya bisa selamat dan keluar dari pulau ini. Soalnya saya udah terjebak di pulau ini selama seminggu, Pak." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurutmu orang mana yang baik dan harus Jojo tolongin? Coba jawab cepat dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah dapet belum jawabannya? Jadi orang baik yang harus Jojo selamatkan adalah orang yang kedua. Karena orang pertama mengatakan kalau ia adalah bajak laut yang mencari harta karun. Dan udah pasti dia berbohong dan gak akan ngasih hartanya. Kalau kamu lihat orang yang ketiga, ia adalah tahanan yang kabur karena masih memakai baju tahanan. Jadi udah pasti Jojo harus selamatkan orang yang kedua ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Setelah beberapa jam Jojo dan nelayan itu berlayar di tengah laut, gak lama tiba-tiba perut Jojo sakit karena lapar banget. Gak lama kemudian mereka ngeliat ada sebuah pulau yang banyak pepohonan. Akhirnya mereka berdua berhenti di pulau itu untuk istirahat. Karena membutuhkan waktu buat cari bantuan, Jojo dan nelayan itu juga harus mencari makanan agar mereka masih bisa hidup. Nah, kalau di sekitar mereka cuma ada 3 pohon yang bisa dimakan, mana yang sebaiknya mereka konsumsi? Dari ketiga pohon itu cuma ada 1 pohon yang aman dan bisa buat mereka selamat. Apakah A. Daun yang bau, B. Daun yang gak berbau tapi berlendir, atau C. Daun yang berbau enak tapi bisa membuat tanganmu gatal-gatal saat menyentuhnya? Sebelum mereka nggak selamat karena kelaparan, coba dijawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah B, daun yang gak berbau tapi berlendir. Karena seperti hukum alam yang kita tahu, tumbuhan yang berbau dan beracun gak bisa buat dijadiin makanan guys. Tapi kalau kamu memakan daun yang gak berbau tapi berlendir, kamu masih bisa tetap aman dan masih bisa selamat. Setelah kamu udah makan, kamu bisa melanjutkan perjalanan sampai mendapatkan bantuan. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat teka-teki yang satu ini, kamu harus perhatikan gambarnya dengan teliti ya. Jadi ada 2 orang yang lagi ada di kondisi yang berbahaya. Kalau kamu ngelihat dari kedua orang itu, menurutmu manakah yang masih bisa selamat? Langsung aja dijawab dan aku hitung mundur 10 detik. Hayo, ada yang udah tahu belum jawabannya? Kalau udah, langsung aja kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki bertahan hidup yang jarang bisa dijawab oleh orang dengan benar. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Kasih tahu kita di kolom komentar ya guys. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, aku ucapkan selamat karena kamu bisa menyelamatkan dirimu dalam keadaan yang sulit. Tapi bukan berarti orang yang belum bisa jawab gak bisa menyelamatkan dirinya ya.
karena setiap orang memiliki nalurinya masing-masing. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!